Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat. Nanti kontaknya. Alhamdulillah. Ada apa-apa nih? Alhamdulillah. Gue. Alhamdulillah. Sayyidina wa hafizina wa sufina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ادعوا إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة واستبشروا بالذي هي أحسن. وإنك لعلى خلق عظيم. إنما بالسوء من مكارم الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. Banyak sekali orang yang keliru dalam memahami akhlak. Dalam memahami hakikat yang membuat seseorang keluar dari Islam dan difonis kafir. Anda akan menyaksikan mereka sekedar memfonis kafir seseorang hanya karena ia memiliki pandangan berpikir. Fonis yang tergesa-gesa ini bisa membuat jumlah penduduk Muslim di dunia ini tinggal sedikit. Karena Rasulullah Sayyid Muhammad al-Maliki memaklumi tindakan tersebut serta berpikir barangkali mereka baik. Golongan kewajiban mempraktikkan amal ma'ruf nahi munkar yang mungkin menjadi tindakan mereka kaum pupus sebelah. Sayangnya mereka kaum sebelah lupa bahwa kewajiban mempraktikkan amal ma'ruf nahi munkar harus dilakukan dengan cara-cara yang bijak dan kata-kata yang baik. Jika kondisi memaksa untuk melakukan berdua, maka hal ini harus dilakukan dengan metode yang paling baik, sebagaimana disebutkan
سلام على القرآن الكريم سورة النحل آيات 35 yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau manusia berbeza jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang halus dan kata yang baik. Kata yang bijaksana, jangan menyakiti orang yang secara malu. Praktek amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik ini baru dikembangkan karena lebih efektif untuk menggapai hasil yang diharapkan. Menggunakan cara yang kasar, cara yang negatif dalam melakukan praktek amar ma'ruf nahi munkar adalah tindakan yang salah dan salah kaprah. Jika Anda mengajak seorang muslim yang sudah tahu mengajarkan salat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Gusti Allah Azza wa Jalla dalam melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Gusti Allah Azza wa Jalla dan disunnahkan oleh Gusti Allah Azza wa Jalla. Menjauhi hal-hal yang diharamkan, menjauhi hal-hal yang diharamkannya, menyebarkan dakwah, mendirikan masjid, dan menegakkan syiar-syiar Islam untuk melakukan sesuatu yang Anda nilai benar. Sedangkan dia memiliki nilai, penilaian, pandangan yang berbeda dengan Anda. Sedangkan para ulama sendiri dalam perkara tersebut sudah terjadi perbedaan pendapat. ABCD tidak pendapat sudah maklum. Kemudian dia tidak mengingkari ajakanmu, lalu kamu menyusuhnya kafir hanya karena berbeda pandangan denganmu, maka sungguh kamu telah melakukan kesalahan besar yang Allah Azza wa Jalla melarang kamu untuk melakukannya dan menyuruhmu untuk menggunakan cara yang bijak dan kata yang baik. Seluruhnya Gusti Allah di atas tadi dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 25 yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
الرسول وتعميم مكارم الأخلاق. harus berakhlak baik kalau menyampaikan di dalam forum-forum terbuka. Al-Alamah Al-Imam Al-Syarif Ahmad Al-Mas'ud Al-Hadar mengatakan banyaknya konsensus ulama untuk melarang menfonis kepada ahli kitab umat Islam kecuali kamu tahu akibat ini dari tindakannya mengandung unsur menyatakan eksistensi Gusti Allah Azza wa Jalla. Ya, kamu melihat kemusyrikan yang nyata yang tidak mungkin ditafsirkan lain. Jika kamu melihat mereka mengingkari kenabian, kamu melihat mereka mengingkari ajaran agama Islam yang harus diketahui umat Islam tanpa pandang bulu. 5. Kamu mengetahui mereka mengingkari ajaran yang dikatakan mengerti ada yang telah mendapat konsensus ulama dan masih diketahui semua umat Islam tanpa pandang bulu.
ada yang dikategorikan masjid sekedai umat Islam adalah seperti masalah keesaan Gusti Allah adalah penafian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW terakhir dengan kerasulan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Bangkitan di akhir hisab, penghitungan amal, balasan surga dan neraka. Maka mereka yang mengingkari ini semua wajib dihukum kafir. Orang yang mengingkari hal tersebut di atas dan tidak ada toleransi bagi siapapun umat Islam yang tidak mengetahuinya kecuali orang yang baru masuk Islam, maka ia toleransi sampai mempelajarinya. Kemudian kesudahnya tidak ada toleransi sama sekali. Mutawatir, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan sahabat perawi yang mustahil melakukan kebohongan dan diperoleh oleh dari sekelompok perawi yang sangat mempunyai perhatian susah dipandang dari aspek sanad seperti hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama Gusti Allah dan atas nama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka carilah tempatnya di neraka jahanam. Nah, dalam Al-Quran yang lain sudah diterangkan وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Barang siapa sesama mukmin saling membunuh dengan disengaja, maka orang itu akan masuk neraka jahanam. Kekal dengan kekal abadi pada selamanya. Aspek tingkatan kelompok perawi seperti kemudian Al-Quran yang kemudiannya ada di muka bumi ini dari wilayah barat dan timur.
dari aspek kajian, pembacaan, dan penghafalan serta dikelangsungan dari kelompok satu kepada kelompok perawi lain, dari kelompok perawi satu kepada kelompok perawi lain. Dari berbagai tingkatannya, seperti tidak menentukan sana. Kemudian ada juga yang dikategorikan mutawatir dari praktik dan turun-temurun, seperti praktik atas sesuatu hal sejak zaman Nabi sampai sekarang, atau mutawatir dari aspek informasi seperti kemudaratan mukjizat. Karena mukjizat itu meskipun satu-satunya ada yang dikategorikan hadis ahad, namun benang merah dari semua mukjizat tersebut mutlak mutawatir secara dalam setiap muslim. Memvonis kafir atau memvonis kafir seseorang muslim di konteks ini di muka adalah tindakan fatal yang membahayakan. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis dari Abu Hurairah dan perawi Imam Bukhari yang berbunyi, "Idza qala rasulun li akhihi ya kafiran faqad ba'a biha khasuman." Siapa saja seorang laki-laki berkata kepada saudara imannya, sesama muslim saling mengkafirkan, maka vonis kufur telah jatuh pada salah satu dari keduanya. Hal ini tidak boleh terjadi karena menyakiti orang tidak boleh. Lebih baik menyenangkan orang daripada menyakiti orang. Vonis kufur tidak boleh dijatuhkan kecuali oleh orang-orang yang mengetahui filip-filip mulai masuknya seseorang di dalam lingkaran kufur dan batasan-batasan yang memisahkan antara kufur dan iman dalam hukum syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah yang wasatan ada di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kalau ke kanan, kalau lebih ke kanan dari Israel, kalau lebih ke kiri dari Syiah. Dan lain-lainnya.
ahli sunnah wal jamaah adalah pemahaman yang di tengah-tengah, menghukumi tidak boleh sembarangan memvonis kafir kepada saudara muslimnya. Karena bahayanya menyakiti hati orang yang divonis kafir. Kalau orang Kristen, orang Yahudi, selain agama Islam, maklum kita vonis kafir karena itu menyebutkan Gusti Allah, dan orang Yahudi, orang Kristen selain agama Islam, maklum kita hukumin kafir. Tapi kalau sesama muslim, walaupun mereka melakukan tindakan-tindakan di luar Islam, tapi masih mengaku muslim dan mengikuti sholat dan mengikuti amaliyah ajaran Islam. Tapi tingkah lakunya tidak benar. Kita wajib husnuzon. Mereka belum tahu seluk-beluk ajaran Islam. Jangan divonis kafir karena mereka masih Islam. Keterangan tidak diperkenankan bagi siapapun memasuki wilayah ini dan menjatuhkan vonis kafir berdasarkan prasangka dan dugaan tanpa kehati-hatian. Kepastian dan informasi akurat jika vonis kafir dilakukan dengan sembarangan, maka akan kacau dan mengakibatkan penduduk muslim yang berada di dunia ini hanya tinggal segelintir saja. Demikian pula tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis kafir terhadap tindakan maksiat sepanjang keamanan dan pengakuan mereka terhadap Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ada sebuah syahadat masih dilakukan. Sebuah syahadat tetap terpelihara. Dalam sebuah hadis dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
dari riwayat Imam Abu Dawud. Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, salasun min asli iman al-kaffu amman qala la ilaha illallah la nukaffar lahu بذنب ولا نخرجه عن الإسلام في العمل واجتهاد مال منذ فأرسل له إلى أن يقاتل حي أمة التجاري لا يضله خلق سعيد Tujuan saya melatih Nabi beriman bil-Islam. Dia merupakan bakal iman menahan si hari orang yang menyatakan dia Tuhan kecuali Gusti Allah SWT. Jangan fonis kafir akibat dosa dan tidak mengeluarkannya dari agama Islam akibat berbuat dan dosa. Siap berlangsung terus semenjak Allah mengutus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampai akhir umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengulangi memerangi Dajjal. Jihad tidak bisa dihapus oleh kelaliman orang yang lain dan asian orang yang asli dan meyakini kebenaran takdir. Imam Al-Haramain pernah berkata, jika ditanyakan kepadaku dalam jelaskan dengan detail ungkapan yang menyebabkan kafir sendiri, maka saya akan menjawab pertanyaan ini oleh harapan yang bukan pada tempatnya. Karena penjelasan secara detail persoalan ini membutuhkan argumentasi, menjalankan proses iman yang dikait dari dasar-dasar ilmu tauhid. Siapapun yang tidak dikaruniai puncak hakikat, maka ia akan gagal meraih bukti-bukti kuat menyangkut dari pengkafiran. Berangkat dari paparan di atas, kami ingatkan kami dan semua umat muslim harus diingatkan untuk menjauhi pengkafiran secara membagi kita. Dua poin-poin yang telah dijelaskan di atas. Karena tindakan pengkafiran bisa berakibat sangat fatal. Hanya Allah yang hanya Gusti Allah yang memberi petunjuk keselamatan yang dan hanya kepada Gusti Allah lah nampak kembali. Astagfirullahaladzim. Allahumma firana dunubana wa
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا واكشف عنا قلبنا ويحرم قلبنا واكشف عنا قلبنا واغفر حسناتنا رب كريم ربنا رحيم رب كريم ربنا رحيم رب كريم ربنا رحيم رب كريم ربنا رحيم يا لطيف يا حبيب يا سميع يا قريب يا لطيف يا حبيب يا رسول يا حبيب الله الكافي ربنا الكافي رسولنا الكافي وجدنا الكافي الله الكافي ربنا الكافي رسولنا الكافي وجدنا الكافي في كل كافي أخذنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله في كل كافي أخذنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah menunjukkan maghrib. Waktu sholat maghrib sudah dekat waktu. Nanti malam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Indonesia Merdeka. Indonesia Damai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih Nabi Muhammad.